Kenapa itu bisa nggak kerasa Mm. gitu ya? Yang pertama, karena bisa jadi memang teman-teman bukan itu akarnya. Makanya seringkali Satu, mungkin kalau iya. teman-teman nanya sama konsultan edukasi kita, kenapa ya kok kok saya nggak sembuh gitu? Iya, Beneran nggak itu akarnya? Karena betul, bisa jadi kita takut terhadap sesuatu, ternyata sebetulnya bukan itu ketakutannya. betul. Ternyata cuman rasa malu misalnya, atau cuman eh, sesuatu yang ternyata kita ngerasa itu kulitnya doang yang kita mau coba sembuhin, bukan akarnya. Bukan akarnya, bukan Gitu. intinya tadi ya. Bukan intinya, sehingga kita bahkan kesulitan menentukan angka before. Gitu. Kan intensitas sebelumnya tuh disampaikan dengan angka sebelum ya. Yes, yes, Berapa yes, dari yes. 0 sampai 10 berapa. Betul. Halo teman-teman Kedamaian ID, saya sudah bersama Mas Fadli di sini. Masih bersama Mas Teguh. Dan kita menggunakan biru dongker ya. Oh iya, Biru iya. navy. Biru-biru kita hari ini ya. Oke. Oke, enggak sih sebenarnya Mas Fadli pakai baju merah tadi kan. Datang-datang, Mas Teguh pakai biru, aku biru ah. Nah, karena biru adalah success color saya, Mas Fadli. Oh. Kalau dirimu? Orange. Orange ya. Biru itu apa ya? Lupa. Antara warna untuk kebijaksanaan atau untuk Oke, kesehatan. oke. Oh, I Gitu. see. Berarti ada warna birunya juga Iya, ya dalam iya. karir dirimu ya gitu ya. Yes, ada. Makanya saya kalau biru, sukses itu harus biru dalam trading gitu. Bener. Jadi toh TP ya gitu ya, profit gitu. Kalau orange gimana Gu? Kalau orange makanya nggak ada. Oke. Oke, itu tetangga sebelah ya. Oke, Mas Fadli, Kita bahas apa nih? kita kembali ke Kedamaian ID ya, karena di sini juga teman-teman adalah penonton dari Kedamaian ID. Ada banyak dari teman-teman ini yang sudah melakukan banyak afirmasi gitu ya, dan juga sudah melakukan tapping gitu. Dan kemudian Mas Fadli sering banget coba visualisasikan gitu ya kan. Oke. Nah, masih banyak dari teman-teman Kedamaian ID ini, tapi kok masih belum datang ya abundance-nya itu gitu. Oke, jadi udah kayak ngerasa ngelakuin banyak Ngelakuin, hal, tapi kok ya nggak ngefek apa-apa gitu. bener. Wah, ini sebenarnya nggak banyak ya terjadi ya. Ini benar terjadi, Iya, tapi benar hanya terjadi, di betul. sedikit di antara teman-teman di Kedamaian ID. Cuma memang ini perlu clear nih di teman-teman nih, karena gini. Semua cara kita afirmasi, visualisasi gitu ya, cara kita meditasi, Betul. tapping pun bahkan seperti itu semua sebetulnya hanya jembatan, hanya pilihan teknik sebetulnya. Yes. Jadi disclaimer dulu teman-teman, yang pertama, kita tidak pernah bilang kalau cara kita meditasi atau cara kita menyembuhkan diri dengan tap into your peace, dengan meditasi khusus untuk melepas abundance block gitu ya, atau melepas luka keuangan misalnya gitu kan. Ada tuh meditasi khusus ya di video di YouTube kita juga ini. Semuanya jembatan. Semuanya hanya jembatan. Jadi teman-teman mau ganti teknik, teman-teman mau ganti coach gitu ya, teman-teman mau ganti cara, itu sebenarnya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Nah, yang perlu dipastikan adalah teman-teman, apakah yang Anda lakukan itu menyentuh sampai ke level rasa, Mas Teguh. Oke, yes. Harus sampai ke level rasa. Karena gini, ketika kita tapping contohnya nih ya, ketika kita tapping, kita kan pengen melepas emosi negatif. Nah, dalam proses tapping itu ya, menggunakan teknik tap into your peace ini, kita kan ukur intensitas sebelum. Yes. Terus ada gerbang menuju kedamaian tuh, kita tanyakan 3 pertanyaan penting ya kan. Kerugian apa yang sudah didapat ketika memiliki mental block ini? Kerugian apa yang akan muncul kalau ini nggak diberesin? Yes. Keuntungan apa yang akan didapat di hidup kita kalau ini hilang? Kan gitu ya, 3 pertanyaan itu ya. Nah, step by step di awal itu sebetulnya itu untuk membangun rasa, Mas Teguh. Gitu. Sama halnya ketika kita susun sebagai sebuah script, ketika kita set up gitu ya, kita menggunakan titik ini ya, soul tap point itu dia di tap into your peace. Itu skripnya juga ditujukan untuk memunculkan rasa. Rasa tadi ya, Gitu. betul. Sama sampai ke titik-titik tapping yang kita gunakan ketika kita tapping, teman-teman, itu juga sama tujuannya, kata-kata yang diucapkan untuk memunculkan rasa. Jadi banyak orang yang nggak sembuh yang pertama karena memang dia nggak ngehit sampai ke level rasa itu. Rasanya tadi ya, betul. Gitu. Nah, kalau kita bedah sedikit, kenapa itu bisa nggak kerasa gitu ya?
Yang pertama, karena bisa jadi memang teman-teman bukan itu akarnya. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini, Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Makanya seringkali mungkin kalau teman-teman nanya sama konsultan edukasi kita, kenapa ya kok saya nggak sembuh gitu? Beneran nggak itu akarnya? Karena bisa jadi kita takut terhadap sesuatu, ternyata sebetulnya bukan itu ketakutannya. Ternyata cuma rasa malu misalnya, atau cuma sesuatu yang ternyata kita ngerasa itu kulitnya doang yang kita mau coba sembuhin, bukan akarnya. Bukan akarnya, gitu. Bukan intinya tadi ya. Bukan intinya, sehingga kita bahkan kesulitan menentukan angka before. Gitu. Kan intensitas sebelumnya tuh disampaikan dengan angka sebelum ya. Berapa dari 0 sampai 10 berapa. Betul. Nah sama halnya ketika teman-teman meditasi, teman-teman menggunakan teknik-teknik manifestasi yang kita ajarkan. Ikutan kelas Money Flow Mastery misalnya, di sana ada brain training di dalamnya gitu. Semuanya tujuannya untuk memunculkan rasa. Nah, ini nggak ada hubungannya nih sama teman-teman yang kesulitan untuk membayangkan ya, karena membayangkan itu bisa mudah, bisa sulit, tergantung tipe kecerdasan seseorang. Bukan seseorang lebih cerdas dari orang lain, tidak, cuma beda tipe aja. Imajinasinya gitu ya. Ya, ada yang visual itu gampang, ada yang auditory mungkin dia agak kesulitan membayangkan karena tidak terlatih, tetapi mendengar dengan jelas bisa, bahkan merasakan lebih mudah ketika tutup mata dan hanya dengar suara saya, gitu. Yang kinestetik pun sama, lebih bisa mudah merasakan lagi karena memang indera perasaannya itu tajam, gitu. Nah, semua point of view teman-teman selalu tentang rasa, gitu. Jadi memang perlu sampai ke level rasa. Makanya kalau teman-teman sekarang bingung bahkan gimana sih Mas kok saya nggak nemu rasanya. Nah itu nggak bisa. Teman-teman perlu temuin dulu gitu. Nah seringkali rasa itu berhubungan dengan perasaan damai atau perasaan rileks Mas Teguh. Nah semakin kita khawatir tentang kesuksesan sebuah proses meditasi atau kesuksesan sebuah proses tapping atau healing, semakin sulit merasa. Gitu. Memang kita perlu beresin dulu nih komunikasi antar bagian diri kita yang masih skeptis atau yang masih khawatir tentang ketidakmampuan kita melakukannya misalnya, atau ketidakmampuan tekniknya membantu Anda, atau ketidakmampuan saya mungkin untuk bisa membantu teman-teman sembuh misalnya, gitu. Kalau memang menggunakan teknik di Kedamaian ID. Nah ini perlu clear dulu. Karena kalau raportnya sudah terbangun, kecocokannya gitu ya sudah terbangun, rasa percaya sudah ada, kesembuhan itu mudah, gitu. Perubahan itu terjadi dengan sangat mudah. Ini kan sama kayak kita pernah bahas tentang ini, bro. Apakah meditasi ini dicurigai bisa menggantikan ibadah? Sama aja sebetulnya. Betul. Kalau Anda beribadah, dalam proses ibadah itu teman-teman betul-betul bisa berdoa pada Tuhan, bisa mengkoneksikan rasa Anda untuk memohon ampunan misalnya, gitu kan. Berdoa disembuhkan misalnya, bahkan teman-teman nggak perlu tapping, teman-teman sembuh loh. Gitu. Ini kalau kita ngomongin ranah teknik ya, bukan berarti ini ibadah sebanding dengan tapping, enggak ya teman-teman, jangan salah. Bukan berarti menggantikan ya gitu ya kan. Bukan berarti menggantikan, tetapi tadi balik lagi ke yang pertanyaan awal, karena tidak sampai di level rasa, maka teman-teman perlu merasakannya. Dan nggak apa-apa kalau memang di awal merasa kesulitan ya, which is ini nggak banyak terjadi sama orang. Artinya kalau teman-teman yang selama ini baik-baik aja, terus teman-teman merasa jadi apa jangan-jangan saya masih kurang, jangan-jangan enggak, lanjutin yang udah bagus ya. Apa saya salah melakukannya gitu kan? Ya enggak, santai aja, nggak ada yang salah total gitu, enggak. Yang ada cuma bisa di-upgrade atau ya lulus dengan kondisi yang baik aja gitu, nggak ada masalah. Jadi perlu sampai ke level rasa. Ini semuanya. Mau meditasi, mau penyembuhan, mau proses tapping misalnya gitu ya, mau kita menggunakan teknik apapun teman-teman ya, bahkan yang nggak diajarkan di Kedamaian ID, kalau teman-teman tidak menyentuh sampai ke level rasa, ini tetap akan struggle, tetap akan kesulitan. Justru malahan ketika
ada pertanyaan ini muncul gitu kan, kenapa saya belum abundance ya? Nah pertanyaan itu aja masih menunjukkan bahwa dia belum punya rasa keberlimpahan kan gitu. Bener. Bahkan itu yang perlu diberesin juga. Gitu. Betul. Kabar baiknya kan gini ya teman-teman ya, tap into your peace yang kita sharing ke teman-teman ini, itu tidak mengharuskan Anda percaya Anda bisa sembuh. Gitu. Yang perlu dilakukan, gugurkan kewajiban aja. Lakukan praktek aja, lakuin aja. Gitu. Betul. Bahkan tadi ketika teman-teman punya rasa khawatir untuk susah sembuh gitu, maka tapping. Meskipun saya merasa khawatir terhadap kesembuhan saya, meskipun saya merasa khawatir apakah saya bisa sembuh, itu tapping. Baru setelah khawatir sembuhnya hilang, yang mau disembuhkan yang di tapping. Jadi itu boleh dilakukan. Gitu. Oke. Jadi dari ilmu ini ke ilmu ini lagi gitu kan. Dari rasa khawatir dengan ilmu ini ya ke ilmu ini lagi gitu. Diperbarui, tapping lagi, dilakukan aja gitu ya. Sebenarnya tantangannya karena gini ya teman-teman ya. Ini sebetulnya membuat teman-teman jadi nggak butuh saya, which is saya happy sebetulnya ya. Cuman saya tetap mendorong diri saya untuk terus bisa menyentuh lebih banyak orang aja sebetulnya. Karena aslinya teman-teman gak butuh orang lain untuk sembuh. Anda cukup Anda sendiri dan Tuhan aja udah cukup, udah gitu. Nah, banyak orang tuh bersembunyi di balik semangat untuk sembuh, Mas Teguh, dengan dalih, aduh karena saya nggak ketemu langsung sama Mas Fadli ya, gitu. Karena faktanya kalau ketemu sama saya banyak orang sembuh gitu kan, banyak orang akhirnya bisa berubah, banyak orang akhirnya bisa menemukan tujuan dia diciptakan, bener-bener sampai ke level gen dia itu apa sih gitu ya, bener-bener dia harus ngapain itu ketemu gitu, dan akhirnya dia bisa kencang banget, gede banget, sukses banget. Nah, dalam proses itu kan punya keterbatasan, sayangnya cuma satu, gitu. Nah, kalau teman-teman mau coba kulik-kulik atau ya melakukannya sedikit lebih jauh lah, kasih sedikit ekstra usaha lah gitu untuk bisa betul-betul mendalami proses membangun diri Anda, pasti ketemu jalannya, pasti ketemu. I see. Gitu. Karena ketika kita mentok aja ya Mas Fadli ya, ketika kita mentok dengan cara seperti ini kenapa masih nggak sembuh-sembuh, terus aja dilakukan gitu ya, terus aja teman-teman cari jalannya lagi, pasti akan dapet kok ya, teman-teman pasti akan sembuh dengan mungkin bisa jadi dengan cara teman-teman gitu ya kan. Iya. Nah menariknya tadi Mas Fadli juga sampaikan tadi di awal kan, ya seperti ibadah tadi kan, seperti ibadah. Makanya tidak sedikit kan para alim ulama kita juga kan, dia tidak tahu cara tapping seperti apa gitu kan, tapi hidupnya bisa damai kan gitu kan. Betul. Bisa dengan kedamaian dia tanpa tapping kan, tapping, gitu. Tanpa harus mengerti tapping. Jadi bisa sebetulnya karena udah ke level rasa itu tadi gitu. Nah mungkin buat teman-teman ya yang masih merasa susah juga, ya itu tadi, kita di Kedamaian ID juga kita punya komunitas Mas Fadli ya, punya komunitas kita juga lumayan besar dan insya Allah positif orang-orangnya juga. Nah itu mungkin teman-teman bisa juga gabung, join di komunitas di Collab ada ya, atau di Facebook juga ada ya. Nah itu teman-teman, atau linknya ada di bawah ini di deskripsi. Kita udah punya aplikasi teman-teman ya yang bisa teman-teman download, jadi bisa masuk ke sana dan ikutan diskusi di sana bareng-bareng sama teman-teman yang lain gitu. Jadi di sana kita akan sharing banyak hal baik setiap hari dan enaknya di situ seperti media sosial pada umumnya gitu ya. Kita bisa diskusi, saling komen, saling tanya, dan ketika kita bergabung dengan teman seperjalanan gitu mungkin ya bahasanya ya, dengan orang-orang yang satu harapan sama kita gitu ya, yang sama harapan masa depannya sama kita, di situ kita akan punya percepatan menurut saya. Daripada kita jalan sendiri misalnya, daripada kita berusaha untuk menemukan semuanya sendiri, menurut saya jauh lebih cepat kalau akhirnya kita belajar dari pengalaman sesama teman-teman yang ternyata juga lagi berjalan ke arah yang sama kita. Nah, di komunitas Kedamaian ID teman-teman bisa masuk ke dalam aplikasi Kedamaian ID itu. Nah, di situ nanti teman-teman bisa ikutan ngobrol sama banyak orang. Saya juga di sana, teman-teman mentor yang lain juga di sana. Semua teman-teman di sana itu ikutan berbagi. Banyak kok, bukan hanya peserta yang ada di sana, tetapi juga banyak senior trainer dari teknik lain gitu ya. Teman-teman praktisi medis yang lain misalnya gitu ya, teman-teman praktisi hipnoterapis atau NLP misalnya, atau memang terapis lainnya gitu, itu semuanya banyak gitu. Jadi bisa saling berbagi dan teman-teman ngebut banget jadinya bertumbuhnya. Anda bisa berbagi juga di sana. Karena apa ya, teman-teman mungkin tahu sendiri lah ya, kita itu dibentuk dari 5 orang di sekeliling kita kan gitu ya. Circle terdekat kita gitu kan. Kalau misalnya circle kita teman-teman atau di media sosialnya teman-teman gitu kan,
ketika scrolling gitu kan, negatif lagi, ya kan terus nggak akan sembuh-sembuh kalau saya bilang gitu. Tapi ketika teman-teman scrolling, alhamdulillah kedamaian ID positif gitu kan, atau teman-teman yang lain scrolling semuanya tentang teman-teman yang positif juga, insya Allah teman-teman akan ikut ke jalan yang positif tadi gitu ya kan. Nah selanjutnya ya tadi seperti Mas Abdi sampaikan, lakukan aja teman-teman ya. Kalaupun misalnya teman-teman merasa capek, lelah, bisa jadi itu adalah sebuah perubahan. Memang dalam proses. Gitu. Proses kan, proses perubahan gitu. Nah, contoh gini deh Mas Fadi. Seperti anak kecil bayi. Kita kan ada aku bilangnya apa sih? Kalau misalnya anak kecil sakit dulu ya kan, abis itu ini mau pinter ini tandanya. Nah ingat ya kan, tiga anak sih soalnya pasti ingat lah. Ini mau tumbuh gigi, ini udah mau jalan, ini udah mau bisa. Nah bisa jadi teman-teman, apa yang terjadi sama teman sekarang gitu kan, kok ini berat banget ya, ini kok pedih banget ya hidup ini, bisa jadi adalah sebuah kesuksesan, akan mengalami abandon besoknya gitu. Betul. Akan ngalamin perubahan yang signifikan sebentar lagi. Nah gitu ya. Dan selanjutnya abundance itu adalah hadiah gitu ya, rewardnya dari apa yang teman-teman lakukan tadi. Benar nggak? Betul. Asal kita bisa ambil hikmahnya. Betul. Jadi ketika teman-teman sudah ikhlas, teman-teman sudah melakukan tappingnya, afirmasinya yang benar gitu ya, udah nggak usah dipikirin lah, abundance ini aku udah abundance belum ya. Abundance itu datang secara sendirinya dan itu adalah reward buat teman-teman. Itu aja mungkin Mas Ali ya. Sip. Selamat berburu kesuksesan dan kebahagiaan ya. Yes, ingat ya di bawah kolom deskripsinya kalau misalnya teman-teman ingin langsung join ke komunitas kita di Collabs-nya atau di Facebook-nya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you and bye.